Jangankan kamar, kalau mau, aku bisa beli bioskop ini dan isinya. Alex masih gusar. Dia berdiri sembari menunjuk wajah orang-orang yang meneriakinya. Ih, apaan sih mas? Norak banget. Keluar. Aku malu banget nih. Kansa menutup tangannya dengan satu tangan. Sementara tangan lainnya dia gunakan untuk menarik-narik kaos Alex. Mereka yang gak sopan yang seenaknya saja menyurut kita. Aku perlu bertemu dengan manajemennya. Duh, jangan malu-maluin mas. Kita kok yang salah. Ayo keluar, please. Aku beneran malu mas. Kansa mulai merengek. Sebenarnya Alex masih ingin meladeni orang-orang itu. Namun rengekan isinya membuat pikirannya teralihkan. Akhirnya dia menuruti mau Kansa. Mereka keluar dari gedung bioskop itu. Lain kali kita sewa satu studio yang kita bisa bermesraan tanpa ada gangguan, bisik Alex mesum. Gak ada lain kali. Aku malu. Malu. Kansa masih menutup wajahnya. Alex terkekeh melihatnya. Mau kemana kita? Pulang, aku malu. Jangan pulang dulu. Kenapa kalian di sini? Alex maupun Kansa menoleh untuk menengok asal suara itu. Mereka melihat Diana dan Aaron di depan mereka. Gak di rumah, gak di luar, ketemu kalian lagi. Bosan. Gerutu Alex. Kita mau kencan. Sudah jangan ganggu. Alex membuat gerakan dengan tangannya, menyuruh kedua orang itu untuk menjauh. Tentu saja keduanya mengabaikan kata-kata Alex. Mereka fokus pada Kansa. Loh, kamu kenapa, Sah? Kenapa pakai kursi roda? Bukankah sudah gak ada apa-apa? Apa kandunganmu bermasalah lagi? Diana mendekat dan membelai perut Kansa. Aaron juga ikut-ikutan mendekat. Melihat Kansa selalu membuatnya takjub. Ternyata ada seorang wanita yang mampu membuat adiknya bahagia, bahkan menjadikan wanita itu pusat dunianya. Andaikan diizinkan, Aaron ingin menciumi tangan Kansa untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Tapi tentu saja dia tidak akan bisa melakukannya. Sebelum ia melakukannya, si adik lebihnya itu pasti sudah menghujaninya dengan bogem mentah. Aku gak apa-apa, Di. Dia aja yang berlebihan. Aku dilarang jalan. Katanya, takut ketubannya ngerembes lagi. Dasar laki-laki lebay. Hamil tua seperti kita-kita ini harus banyak-banyakin jalan, Al. Jangan lupa juga, sering tengokin bayinya. Biar jalan lahirnya makin gampang. Diana tertawa usil. Sementara Kansa wajahnya sudah seperti kepiting rebus. Betapa mudahnya Diana berbicara hal memalukan seperti ini di depan umum. Pikirnya malu. Ya, bisa kulihat. Kalian terlalu sering membuat jalan lahir sampai seluruh dunia pun akan tahu. Alex melirik leher Diana yang dipenuhi dengan kecupan. Sudah aku bilang, pakai sal. Kenapa tidak mau nurut sih? Aaron membuka jaketnya dan menyelubungi tubuh Diana dengannya. Panas non. Siang-siang pakai jaket. Biar semua lihat juga. Biar tahu kalau aku milikmu. Diana bergelayut manja, membuat Alex hampir muntah melihat kemesraan mereka. Ya, sebentar lagi semuanya juga akan tahu, bisik Aaron sembari mengecup kening Diana lembut. Muak aku lihat kalian.
Kami pergi dulu. Alex bersiap-siap mendorong kursi roda, namun Aaron menahannya. Mau kemana? Kita pergi bersama-sama saja. Malas, aku hanya mau berduaan aja dengan istriku. Mas, aku mau ikut mereka. Kansa menarik ujung baju suaminya. Akhirnya, mau tak mau, Alex menuruti keinginan Kansa. Mereka pergi ke kafe yang masih berada di dalam mall. Mereka duduk dalam satu meja, layaknya pasangan yang sedang melakukan double date. Aku sebentar lagi akan mengadakan konferensi pers, ucap Diana tiba-tiba. Serius? Tanya Kansa. Iya, aku ingin mengenalkannya pada seluruh dunia. Setelah itu, aku akan berhenti dari dunia entertain. Aku hanya ingin menjadi istri dan ibu dari anak-anaknya. Aku hanya ingin hidup bahagia bersamanya. Diana berkata sembari menatap Aaron. Pria itu juga tengah menatapnya. Pendar cinta sangat terlihat dalam tatapan mereka. Kak, aku benar-benar tidak mengerti dirimu. Kalau kamu begitu mencintai Diana, mengapa selama bertahun-tahun ini menolaknya? Apa koma menyadarkan perasaanmu? Tanya Alex dengan bingung. Aaron membuka mulutnya untuk menjawab, namun Diana menahannya. Dia salah sangka, Al. Salah sangka gimana? Tanya Alex bingung. Dan Diana mulai menceritakan semuanya. Rasa bersalah Aaron terhadapnya. Keinginan Aaron untuk membuat mereka kembali bersama. Hingga kehadiran Kansa yang memutus kesalahpahaman mereka. Ya ampun Kak, bagaimana kamu berpikir aku masih ada perasaan pada Diana? Aku juga berpikir seperti itu Mas, bisik Kansa lirih. Alex langsung melayangkan pandangan pada Kansa. Apalagi setelah melihat berita bahwa Princess D akan menikahi pacar semasa SMA-nya. Aku pikir dia pasti akan menikah denganmu. Siapa lagi pacar SMA-nya Diana yang ku ketahui selain dirimu? Teman-teman juga pasti akan berpikir sama denganku. Sayangku, maaf telah membuatmu berpikir ke situ. Maafkan aku. Ini semua salahku yang tidak peka. Maaf ya. Cup cup cup. Alex kembali memborbardirkan Kansa dengan ciuman-ciuman kecil. Kali ini pasangan Aaron dan Diana yang muak melihat tingkah mereka. Siang itu, mereka menghabiskan dengan bercengkrama, membahas hal-hal yang telah lalu dan yang akan datang. Kemudian membahas itu mulai melebar. Aaron dan Alex membahas perusahaan, sementara Diana dan Kansa membahas kehamilan. Aaron merasa sudah waktunya dia kembali ke perusahaan, membantu papa Atmaja yang berjuang mengurus perusahaan sendiri. Sementara Alex dengan santainya berkata, biarkan papa yang mengurusnya. Nanti setelah anak-anak kita lahir, beliau berencana untuk pensiun dan mengurus anak-anak kita. Selagi beliau belum pensiun, biarkan beliau yang mengurusnya. Ucap Alex licik, sementara Aaron hanya menggeleng-gelengkan kepalanya, melihat kelicikan adiknya itu. Ya, Kansa menjawab tanpa melihat Alex. Tangannya sibuk melipat pakaian bayi yang baru saja datang. Sayang, rengek Alex. Tangannya langsung melilit pinggang Kansa. Sementara ciuman-ciuman kecil itu daratkan di tengkuk istrinya. Iya masku sayang, ada apa? Manja banget.
Kansa mengecup puncak kepala Alek yang membuat pria itu semakin mengerutkan kepalanya di leher Kansa, membuat wanita itu kegelihan. Yang, apa sih mas? Kok gak jelas gini? Yang, gak jelas aku tinggal nih. Kenapa sih? Kansa membalikkan tubuhnya dan merangkum wajah Alek. Wajah pria itu tampak muram, namun penuh pengharapan. Ada apa? Ada sesuatu menjanggal pada ingin dibicarakan, tanya Kansa. Yang, itu, tadi ucapan Diana. Katanya hamil tua, disuruh sering nengokin bayi, biar lahirnya lancar. Alek berkata tanpa melihat wajah Kansa. Sepertinya pria itu takut melihat reaksi istrinya. Kansa tersenyum kecil melihat kelakuan suaminya. Ya, untuk ukuran pria sehat dengan gairah yang besar. Cukup luar biasa juga melihat suaminya itu bertahan selama beberapa minggu ini. Biasanya dalam waktu sehari, pria itu bisa meminta jatah berkali-kali. Namun karena kondisi tubuhnya, pria itu harus menahan diri. Kansa merasa kasihan juga melihat penderitaan di wajah suaminya. Apa maksudmu mas? Aku gak ngerti. Kansa berpura-pura bodoh. Senang sekali dia melihat suaminya dengan kondisi lemah seperti itu. Aku akan membuatmu mengerti yang. Alek langsung menempelkan bagian tubuhnya yang menonjol yang bersinggungan dengan perut Kansa. Ya ampun, iya, aku sudah mengerti mas. Sebentar, aku menghubungi dokter Afifah dulu. Gak sabar banget ya. Kansa mencubit perut Alek dengan gemas. Apa sebaiknya konsultasi langsung saja ya? Kita ke tempat praktik beliau? Yang, dokter itu akan membunuhku. Kansa terkikih. Rupanya ada yang membantumu, membuatmu takut selain mama ya mas? Aku juga takut sama kamu yang. Hah? Kok bisa? Biasanya kan kamu yang galak sama aku mas. Aku paling takut sama kamu. Alek kembali memeluk Kansa. Kok bisa? Padahal aku gak bisa marah sama kamu mas. Gak marah, tapi langsung main ninggal dan ajak pisah. Aku takut kamu meninggalkanku sayang. Tubuh Alek gemetar mengingat masa-masa Kansa meminta untuk berpisah darinya. Kansa membalas pelukan suaminya dan membelai-belai punggungnya, seolah-olah memberi penghiburan. Jangan khawatir, aku tidak akan meninggalkanmu mas. Mereka berciuman dengan sangat dalam dan lama hingga kehabisan nafas. Alek terengah-engah. Penjar-penjar gairah memenuhi matanya. Tegang lagi Deyang. Alek kembali mengambil tangan Kansa dan menempatkan di bagian tubuhnya yang menegang, untuk menunjukkan pada istrinya betapa ia sangat menginginkannya. Kansa bersiap untuk mencubit, namun Alek menahannya. Jangan dicubit lagi Yang, sakit, ujarnya dengan mata memelas. Nakal, pikiranmu selalu saja ke sana, mas. Bentar, aku telepon Bu Dokter dulu. Hanya ke kamu kayak gini, Yang. Jangan sampai ke wanita lain. Kansa melototi Alek, sembari peringatan dengan matanya. Kemudian wanita itu mengambil ponselnya dan mulai menelepon Dokter Afifah. Pada deringan kedua, panggilan itu dijawab. Assalamualaikum, iya Bu Kansa, ada yang bisa saya bantu? Waalaikumsalam dok. Kansa terdiam.
Begitu bingung harus memulai pertanyaan itu dari mana. Alek ikut-ikutan menempelkan telinganya ke ponsel Kansa, ingin mendengar suara Dokter Afifah secara langsung. Iya Bu Kansa, ada masalah apa lagi? Apa ada rembesan lagi? Tidak dok, tidak ada masalah lagi. Semuanya baik-baik saja dok. Kansa begitu gugup, ingin rasanya dia mencakar wajah suaminya yang membuatnya harus melakukan hal memalukan seperti ini. Sepertinya ada sesuatu yang ingin Ibu Kansa katakan. Begini dok, saya merasa sudah baik-baik saja. Tubuh saya sehat, kandungan saya juga baik-baik saja. Tidak ada rembesan, kram, atau kontraksi palsu. Itu sangat bagus Ibu Kansa. Ingat, jangan stres dan jangan melakukan hal-hal berat. Kalau mau olahraga untuk melancarkan persalinan, pilih olahraga yang ringan-ringan saja. Jangan kelelahan dan jaga pola makan juga. Saran Dokter Afifah dengan nada lembut. Dari nada suaranya sepertinya dokter itu menyayangi Kansa, selayaknya putrinya sendiri. Iya dok, saya sudah melakukan itu semua. Tapi ada satu hal yang menjadi ganjalan saya. Apa itu Ibu Kansa? Segera katakan. Apa perlu saya ke rumah Anda untuk memeriksa? Tidak perlu dok. Jadi begini dok, tubuh saya sudah baik-baik saja. Bolehkah saya melakukan aktivitas itu? Kansa memejamkan matanya. Wajahnya memerah seperti kepiting rebus. Ingin rasanya dia mencubiti suaminya yang sedang menguping pembicaraan itu. Kansa melototi Alek yang dengan mengacungkan kedua jempolnya. Saya rasa Anda boleh melakukan semua aktivitas, tapi hindarkan aktivitas yang membuat Anda kelelahan. Terlebih seperti misalnya mengangkat barang-barang berat. Kalau melakukan hubungan suami istri, apakah boleh? Kansa menutup mulutnya dengan satu tangan. Rasanya masih tidak percaya ucapan itu bisa keluar dari mulutnya. Hening sejenak. Sepertinya Dokter Afifah tampak syok mendengar pertanyaan itu. Setelah keheningan selama beberapa saat, akhirnya dokter itu berbicara. Apa ini permintaan suami Anda? Suara Dokter Afifah terdengar kesal. Mendengar hal itu membuat Alek mengerut. Entah mengapa ia merasa dokter itu sedang berbicara padanya dengan nada berkobar-kobar dan penuh dengan ancaman. Seolah-olah ingin mengguliti tubuhnya hidup-hidup. Tidak dok, ini murni karena saya pribadi. Mungkin Anda tidak akan percaya. Tapi selama hamil, keinginan saya untuk melakukan hal itu menjadi semakin besar. Tuntas sudah. Kansa berhasil mempermalukan dirinya sendiri hanya untuk menuruti kemauan sang suami maksudnya. Alek langsung memeluk Kansa dan menghadiahi kecupan-kecupan di keningnya. Kansa menahan wajah Alek dan menarik mulut suaminya sebagai bentuk hukuman untuk Alek karena telah berhasil membuatnya malu. Beneran ini bukan Sah yang mau, bukan karena suami Anda? Iya dok, saya yang mau. Kembali hening. Sepertinya Dokter Afifah sedang berpikir dan menimbang-nimbang. Baiklah, tidak apa-apa kalian melakukannya. Tapi ingat, lakukan secara lembut dan berlahan. Jangan memakai gaya aneh-aneh.
Katakan itu pada suami Anda. Bila cairan Anda kembali merembes sebelum waktunya, saya akan menjadi orang pertama yang memberi suami Anda pelajaran. Tandas Dr. Afifah dengan nada yang tidak suka. Dengan ekor matanya, Kansa bisa melihat ekspresi Alex. Pria itu meloncat-loncat sembari mengepalkan tangannya di udara. Dari gerak mulutnya, Kansa bisa menduga apa yang diucapkan suaminya. Yes, yes, yes. Kira-kira seperti itulah ekspresi sukacita Alex. Untuk beberapa saat, Kansa masih mendengar wejangan-wejangan dari dokter, sementara Alex sudah kembali menempel padanya. Bibir pria itu tampak sibuk mengecupi lehernya, membuat Kansa tidak konsentrasi mendengar perkataan dokter. 15 menit kemudian, percakapan itu berakhir. Alex langsung mengambil ponsel Kansa dan membuangnya sembarangan. Bibirnya langsung membekam mulut merah muda istrinya dan melumatnya dengan puas.